ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat itu yang paling pantas untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pujian atas nikmat yang Allah berikan, sehingga pada siang hari ini enggak terasa kita udah masuk di hari yang keberapa jemaah? 18. Ya Allah, semakin dekat kita dengan puncak Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kajian kita di siang hari ini mengangkat tema gaspol menuju puncak Ramadan. Kita all out, kita habis-habisan deh. Dan mudah-mudahan majelis kita yang cuma berlangsung kurang lebih sekitar 40 atau 45 menit ini bisa menjadi bekal tambahan ilmu agar kita bisa maksimal di puncak Ramadan atau babak finalnya Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir. Kenapa itu dikatakan sebagai puncaknya atau babak finalnya Ramadan? Karena kita semua berharap untuk bisa mendapatkan malam kemuliaan yang nilainya itu bukan sama ya, tapi lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Surahnya sering kita baca dan kita semua sudah hafal, ana yakin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah jelaskan ya di kelanjutan ayat tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan ini adalah malam yang nilainya khair, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan dalam ayat ini ka alfi syahr, seperti 1000 bulan, enggak. Ya, akan tetapi khairum min alfi syahr, lebih baik, lebih dahsyat dibandingkan 1000 bulan. Yang kalau kita jadikan dalam bentuk tahun nih, kisaran 83 tahunan. Masya Allah. Dan ana sangat yakin kita yang hadir di sini kayaknya nggak ada yang 83. Ini 25 jalan wajah-wajahnya ya. Masya Allah. Gak ada di antara kita yang 83 tahun ya. Kita akan punya kesempatan dapat satu fasilitas dari Allah yang Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu ketika kita beribadah di malam tersebut dan Allah tentukan itu adalah Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita ini lebih baik, lebih dahsyat dibandingkan kita kerjakan selama 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih. Full isinya adalah ibadah. Ini dahsyat jemaah. Ya Allah. Taib, ana tidak banyak berbicara tentang masalah fikihnya ya. Ana akan lebih memfokuskan bagaimana cara agar kita bisa meraih malam kemuliaan ini. Bagaimana kita mencoba mengikuti jejak
Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan para salaf terdahulu dalam rangka berburu malam Lailatul Qadar. Ya. Malam ini Nabi SAW jelaskan ada di 10 hari terakhir, dan lebih khusus lagi dia ada di malam-malam ganjil, Lailatul Witr, di malam-malam ganjil. Berarti ada kemungkinan besar itu malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Walaupun banyak di kalangan ulama mazhab Syafi'i katakan penyebutan malam ganjil ini bukan menunjukkan malam tersebut pasti di malam-malam ganjil. Akan tetapi maksudnya ya lebih sering terjadi di malam-malam ganjil. Berarti ada kemungkinan juga terjadi di malam genap. Makanya kalau kita mau cari aman 10 hari terakhir ya, atau 10 malam terakhir di Ramadan, udah apa istilahnya, sapu bersih deh kalau kita mau cari aman ya. Masya Allah. Taib. Dan bagaimana keadaan Nabi SAW ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan? Di antaranya syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat pinggang. Maksudnya beliau jauhi dulu tuh para istrinya. Aktivitas hubungan suami istri sementara off. Bukannya haram, bukan ya, karena kalau difahami haram kesian juga yang pengantin baru. Ini repot nih ya. Syariat itu kan mudah ya. Cuma artinya Rasul lebih fokus saat itu, sampai-sampai urusan hubungan beliau dengan para istrinya itu off dulu. Taib. Tapi kalau ternyata ada pasangan pengantin baru, wah jangan gitu mah, yang abang belum kuat nih. Ya berarti ya istri harus taat. Tapi bukan berarti kemudian dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Taib. Nabi SAW ahya lailahu, menghidupkan malam 10 hari terakhir dengan beragam macam ibadah. Di antaranya memperbanyak tilawah Al-Quran, berdoa, kemudian salat malam. Paling tidak 3 hal ini nih yang merupakan ibadah pokok yang seharusnya kita perbanyak ya di malam 10 hari terakhir Ramadan. Walaupun sebagian ulama katakan silakan saja ditambahkan dengan beragam macam amal saleh atau ibadah lainnya juga boleh. Tapi penekanannya pada 3 amalan tadi ditambah juga zikir, itu porsinya lebih besar jemaah. Masya Allah. Dan Nabi SAW juga membangunkan keluarganya. Wa aiqadha ahlahu. Jadi beliau nggak ingin tuh saleh sendirian, dapat keuntungan ya di malam tersebut sendirian secara pribadi, enggak. Makanya beliau bangunkan para istrinya, keluarganya. Ya karena kan beliau istrinya bukan cuma 1 ya. Nah, apalagi kita yang cuma satu ya, bangunkan istri kita. Ya, Masya Allah, bangunkan anak-anak kita untuk menghidupkan malam tersebut dengan kita mengerjakan beragam macam ibadah. Agar pada saat memang Allah takdirkan pastinya dari 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan itu ada yang kemudian Allah takdirkan adalah Lailatul Qadar. Kita akan mendapatkan fasilitas tersebut. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan gaspol atau all out, apa saja sih hal-hal yang perlu kita tunjukkan, kita maksimalkan ya? Para ulama jelaskan, kita maksimal di 10 hari terakhir itu dengan cara melakukan amalan-amalan yang sifatnya zahir ataupun batin. Kita mulai dari yang zahir. Gaspol pertama nih, all out yang pertama dari sisi apa? Performance, penampilan kita ya mah. Jadi kalau nanti nih masuk malam 10 hari terakhir, kita udah mulai berhitung tuh. Ya, berarti penampilan kita harus beda ya mah. Selama ini kan kita tampil all out, performance kita tuh necis banget, yang cowok ganteng gitu ya. Masya Allah, perlente, yang perempuan tampil habis-habisan deh, Masya Allah. Itu saat kapan? Biasanya kalau mau kondangan gitu ya. Kondangannya apalagi kalau di gedung gitu, wah habis-habisan gitu. Batik yang paling mahal, setelan jas dan sebagainya. Seharusnya kita di 10 hari terakhir berpenampilan yang terbaik. Dan ini dicontohkan oleh para salaf terdahulu. Anas ibn Malik, ya, kemudian Tamim ad-Dari, itu luar biasa. Gaspol mereka, all out dari sisi
penampilan, performance. Ya, paling tidak 3 hal yang mesti kita tunjukkan tuh untuk menunjukkan bahwasanya kita nih berpenampilan yang terbaik. Kita mesti mandi. Di antara Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau katakan disunahkan justru untuk mandi. Ini pendapat beliau ya. Artinya dalam rangka untuk menunjukkan penampilan yang terbaik, mandi. Kita mandi jemaah. Makanya kalau kita di antara kita ini ada yang punya kebiasaan mandinya itu enggak setiap hari itu. Paling enggak di 10 hari terakhir rutin tuh mandi. Ya, pakai parfum, tatayyub atau tatayyab. Ya, pakai parfum. Apalagi parfum ini kan sesuatu yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum kalau satu waktu ya, pada saat hari Jumat biasanya kan ada orang tuh menawarkan kita parfum, jangan ditolak, jangan ditolak. Ya, karena itu sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sukai. Di antara sesuatu yang paling Nabi sukai adalah al-'itr, yaitu parfum. Maka kita berpenampilan terbaik, sewangi mungkin jemaah. Kemudian pakai baju yang terbaik. Mandi, pakai parfum, pakai baju yang terbaik. Antum punya standar sendiri. Mana baju yang antum anggap terbaik, pakai di malam 10 hari terakhir. Baju anak pengantin dulu Ustaz, pakai jemaah. Ya, pakai jemaah, Masya Allah. Tamim Ad-Dari, ini salah seorang sahabat yang mulia. Ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, beliau tuh pakai baju yang harganya sekitar takriban 1000 dinar, 1000 dirham, maaf, kalau dinar emas ya, dirham, 1000 dirham jemaah. Ya, nggak ada reaksinya, jangan-jangan nggak paham nih berapa gitu ya, karena belum paham nih kayaknya nih. 1000 dirham, 1 dirham itu perak ya, nilainya perak kurang lebih hampir 3 gram. Kalau Anda coba lihat-lihat tuh di Google ya, 1 gram itu untuk nilai perak tuh sekitar 20.000, anggaplah 20.000. Berarti kalau 1 dirham 60.000 ya. Beliau tadi beli baju harganya berapa? 1000 dirham, berarti berapa juta? Kisaran 60 juta untuk memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Sekalipun kita nih nanti nggak bisa iktikaf, kita nggak bisa tuh ke masjid untuk berdiam diri, mencari momen-momen kita merasa berduaan dengan Allah. Kita cuma bisa di rumah. Paling tidak tetap penampilan kita yang terbaik di 10 malam terakhir Ramadan. Jangan nanti ya Allah udah pakai kaos oblong yang robek pula, baunya juga bukan bau parfum, ya, bau minyak cap kapak atau apa? Enggak salah minyak cap kapaknya, cuma maksudnya kalau ditempatkan pada saat 10 malam terakhir ini enggak pas jemaah. Ya Allah, hati-hati. Udah gitu kadang kala pakai koyok pula, ya salam. Lain kalau antum kurang sehat masuk angin ya. Tapi kalau kita nih sehat-sehat aja, berpenampilan yang terbaik jemaah. Ya Allah. Ya, bahkan di antara ulama terdahulu, Thabit Al-Bannani di 10 malam terakhir, yalbasu ahsana thiyabihi wa tatayyab. Beliau memakai baju yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Masya Allah. Jadi kita yang laki-laki ini, mana baju terbaik kita? Batik kah, setelan jas kah, kurta kah, atau apapun, pakai jemaah. Yang ibu-ibu, yang ummahat, ya, apa yang dipakai? Gamis terbaiknya, ya, jilbab terbaiknya. Jangan lagi-lagi daster lagi. Udah gitu daster warisan ibunya. Ya, apa dasarnya? Ini daster punya sejarah Ustaz, daster legend Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Jangan. Ya, pakai yang terbaik jemaah. Ya Allah. Ini kebiasaan salaf kita terdahulu. Ya, itu tadi ada yang harganya berapa? 60 juta ya. Tamim Ad-Dari. Mungkin kita suka nganggap itu mubazir Ustaz. Enggak mubazir. Kenapa enggak mubazir? Ini buat siapa? Buat Allah jemaah. Allah akan ganti jemaah. Makanya sahabat Abdullah ibn Umar pernah mengatakan, Allahu ahaqqu an yutazayyana lahu. Allah adalah yang paling berhak, ya,
bagi diri kita atau pada diri kita nih untuk kita menunjukkan penampilan yang terbaik. Allah paling berhak tuh untuk mendapatkan penampilan terbaik kita. Masya Allah. Yang kedua, gaspol dari sisi apa? Jangan luput untuk mengamalkan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah pernah nanya kepada Nabi SAW, kalau aku sangat yakin malam yang aku lewati itu adalah malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku ucapkan? Maka Nabi SAW pun mengajarkan doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afuun, wahai Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, Engkau mencintai, Engkau menyukai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ini jemaah, doanya ini nih. Mungkin di antara kita tanya, 10 hari terakhir cuma itu aja Ustaz doanya. Kalau antum tanya, boleh gak doa yang lain? Boleh. Tapi sebenarnya doa ini sudah sangat mencukupi jemaah. Khususnya ketika doa ini kita ucapkan tidak hanya dia keluar lewat lisan, tapi dia juga berasal dari lubuk hati yang paling dalam, yang kita rasakan sedang dalam keadaan remuk redam dengan sebab kita mengakui dosa-dosa kita. Oh, Masya Allah, cukup doa ini jemaah. Ya Allah, kalau doa yang kita ucapkan hanya sebatas di lisan mungkin gak cukup. Masa begini doang Ustaz? Tapi kalau doa itu, kalimat yang tadi Anda contohkan ya, yang Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, ya, disertai pengakuan dosa, maka itu sudah cukup jemaah. Ini cukup jemaah. Karena kita sangat butuh pemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sambil hati kita mengatakan, kita mengakui betapa banyak dosa kita kepada Allah, ya, dosa syirik kita tuh mempersekutukan Allah. Allah yang kasih nikmat buat kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, tapi justru kita duakan dengan makhluk yang tidak akan pernah mungkin selevel dengannya. Ya Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, keluar lewat lisan dan juga keluar dari lubuk hati. Betapa sering sambil kita mengatakan dalam hati, betapa sering ya Allah, saya durhaka sama orang tua, ya Allah, saya pernah bentak orang tua saya, ya Allah, saya pernah lukai hati keduanya, ya Allah, bahkan sampai orang tua saya meninggal, ya Allah, saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Masya Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Luar biasa jemaah, ya. Dosa kita dulu pernah meninggalkan sholat, padahal kita tahu orang yang sholat saja fawailul lil musallin, Allah katakan, maka kecelakaanlah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dalam sholatnya. Mereka suka ulur-ulur waktunya sampai waktunya habis, atau mereka kerjakan sholat tapi tidak mengikuti kaifiyah yang Rasulullah SAW contohkan. Yang sholat saja mendapatkan ancaman wail, kecelakaan. Penafsiran lain wail ini adalah jurang-jurang di dalam api neraka. Ya Allah, bagaimana yang tidak sholat? Saat kita mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita akui ya Allah, saya dulu pernah meninggalkan sholat ya Allah. Cukup jemaah, doa ini luar biasa jemaah. Kita pernah gak puasa jemaah? Kita pernah mengalami masa-masa di mana kita jauh dari Allah, kita gak puasa. Doa ini luar biasa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita yang sudah berkeluarga, kita pernah khianati pasangan hidup kita.
Walaupun sampai detik ini pasangan hidup kita yang suami di hadapan istri kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu tuh. Atau yang perempuan suaminya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau mencintai, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan. Ampuni aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Allahu Akbar. Dulu saat kita sulit, boleh jadi itu ada orang yang dengan baik hati dia kasih bantuan ke kita. Kita lagi kesulitan ekonomi, dia hutangin kita. Tapi begitu kita diberikan kebaikan, dihutangin kita, tapi kita nggak bayar tuh hutang tersebut. Ya Allah, kita ambil haknya secara zalim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita yang dikasih amanat jabatan, memimpin proyek, kita mark up tuh RAB, ya, sampai nggak ada yang tahu tuh, karena saking lihainya kita tuh nggak tahu tuh, walaupun cuma nambahkan 1 atau 2 angka 0 doang Ustaz. Ya Allah, akan tetapi Allah Maha tahu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cukup jemaah. Sekiranya doa ini saja yang kita terus baca sepanjang, bukan hanya 10 hari terakhir di malam Ramadan, tapi di 10 hari terakhir termasuk di siang harinya di Ramadan, 10 hari terakhirnya. Ini luar biasa jemaah. Allahu Akbar. Para ulama mengatakan intisari doa ini, yang pertama kita mengakui kita semua pendosa, kita butuh ampunan Allah. Dan pada akhirnya kalau kita hayati doa ini akan menimbulkan sikap tawaddu. Allahu Akbar. Karena kita sangat butuh akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita yang berlumuran dosa sangat butuh ampunan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Ia panggil kita tuh untuk segera memohon ampunan, bertaubat kepadanya. Padahal yang butuh taubat, yang butuh ampunan adalah kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kita yang butuh taubat, tapi Allah yang panggil kita. Apa namanya kalau bukan menunjukkan Allah sangat sayang kepada kita. Momen 10 hari terakhir, khususnya di malam harinya, itu momen terbaik jemaah. Untuk kita mengakui semua dosa kita kepada Allah. Ya. Apalagi kalau kita renungkan surah Az-Zumar di ayat ke-53, surah yang ke-39. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Mereka janji untuk bertobat tapi dia ulangi lagi itu dosanya. Ya, mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, semua jemaah. Sebesar apapun dosa kita, Allah ampuni. Kita pernah syirik, kita pernah ngebunuh orang, kita pernah berbuat zina, kita pernah makan harta anak yatim. Pada saat itu kita dipercaya, ya Allah, dan dosa-dosa lainnya. Tapi kita kemudian taubat. Terlebih itu adalah momen terbaik 10 malam terakhir di Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ini luar biasa jemaah. Jangan kita sia-siakan. Ya Allah. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa saja yang harus kita maksimalkan? Poin ketiga, apa yang harus kita gaspol? Kita harus buat, kita harus punya momen berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita memang nggak bisa berdiam diri walaupun cuma 1 malam di masjid, tidak apa-apa di rumah, atau mungkin kita lembur tuh sampai nginep di kantor jemaah. Cari tuh sudut-sudut tempat di mana kita bisa berduaan dengan Allah. Karena sesungguhnya makna iktikaf itu adalah memisahkan diri dengan urusan dunia, dan kita mencoba menjalin hubungan hanya kepada Allah. Tuh, al-inqita'. Kita putuskan dulu tuh urusan dunia. Walaupun mungkin kita durasinya nggak bisa yang 10 hari full. Paling nggak adalah di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, ya, 1 malam, 2 malam, atau mungkin kita mau ambil malam ganjilnya, walaupun sesaat jemaah. Ya Allah. Ya, karena sesungguhnya i'tikaf ini, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali katakan, inti i'tikaf adalah berkhalwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, putus hubungan sementara dengan makhluk dan segala urusan dunia. Makanya Nabi saat i'tikaf beliau pasang tenda. Makanya kita kalau mau i'tikaf, jangan kemudian salah konsep. Orang iktikaf tuh kayak reunian, ketemu teman lama, kemudian di iktikaf ngeriung, bikin halaqah, isinya obrolan. Enggak. Cari justru spot-spot di mana kita bisa menyendiri dan merasakan sensasi kita cuma berdua dengan Allah. Ya Allah, yang luar biasa jemaah. Ya, kita bisa curhat kepada Allah. Kita bisa ngakuin dosa di hadapan Allah. Kita bisa merengek kepada Allah, mengibah, memohon belas kasih dari Allah. Curhat sama Allah jemaah. Kita sering merasa nyaman banget tuh kalau curhat sama sahib kita, sama sahabat kita. Ya Allah. Padahal sahabat kita paling-palingnya maksimal dia cuma bisa jadi pendengar yang baik. Dia nggak bisa ngasih solusi, wong dia sendiri pun banyak masalah yang belum terpecahkan, yang belum terurai. Ya. Apakah kemudian Allah itu nggak lebih baik untuk menjadi tempat curhat kita, sehingga kita tuh merasa nggak begitu perhatian untuk memiliki kesempatan berduaan dengan Allah? Ya. Padahal Allah tidak hanya jemaah mendengarkan curhat kita. Allah tidak hanya mendengarkan curhat kita, tapi dialah Allah satu-satunya yang mampu memberikan solusi atas masalah kita, curhatan kita. Dia yang mampu mengurai problem kehidupan kita jemaah. Ya Allah, kenapa kita nggak nyaman curhat kepada Allah? Makanya jadikan momen 10 hari terakhir yang merupakan puncak Ramadan, kita punya waktu khusus berduaan dengan Allah. Kalau kita nggak bisa menyediakan waktu berduaan dengan Allah, ini tanda kita kurang percaya. Kita nggak cinta sama Allah jemaah. Ya. Karena para ulama katakan hanya orang-orang yang cinta tuh kepada Allah, yang dia merasakan betul betapa nikmatnya bisa berduaan curhat dengan Allah. Allahu Akbar. Makanya para salaf terdahulu mengatakan, tuba liman yastauhishu bin nas wa yataladzadzu birrahman. Betapa beruntung seseorang yang dia bisa merasakan sensasi begitu betah tuh berlama-lama, ya. Maaf, betapa beruntungnya seorang yang dia tidak betah berlama-lama dengan manusia, tapi dia merasakan sensasi betapa lezatnya saat berduaan dengan Allah. Masya Allah. Ini jemaah. Jadi andai pun kita nggak bisa full, ada orang bilang i'tikaf apa? Yang cuma di malam doang, paling 1-2 jam atau lebih. Apa istilahnya? Ngalong gitu ya. Anak i'tikaf ngalong dong Ustaz. Anak ambil beberapa jam, anak stay di masjid. Yang penting ada saat, ada momen di mana kita tuh merasakan sensasi berduaan dengan Allah. Ya, taib. Itu orang yang beruntung jemaah. Ya, ketika dia tidak merasa betah berlama-lama dengan manusia, tapi justru dia betah, dia merasakan kelezatan saat berduaan dengan Allah.
Cari masjid ya yang bisa mendukung kita tuh merasakan hal itu. Jadi tempat iktikaf terbaik tuh cari masjid yang tenang kondisinya jemaah. Jadi jangan orang senang iktikaf di satu masjid, oh enak Ustadz, tempat jajannya banyak, ya Allah. Atau DKM-nya itu luar biasa. Seakan-akan ya karena DKM-nya itu luar biasa, habis tarawih ada menu cafe break, ya jam 12 nanti itu Masya Allah ada lagi menu berikutnya. Ya Allah, ini bukan perbaikan gizi jemaah. Bukan untuk gizi fisik kita nih itikaf, tapi gizi untuk rohani kita. Maka cari tempat yang tenang jemaah. Masya Allah. Ya. Makanya para ulama katakan, tafaqqadu halawah fi thalathah. Carilah kelezatan iman, manisnya iman itu pada 3 hal. Yang pertama as-salah, di dalam salat. Makanya gaspolnya kita juga di 10 hari terakhir sebagai puncak Ramadan, jangan tinggalkan salat tarawih. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ya dengan penuh iman dan ihtisab, maka Allah akan jadikan itu sebagai penggugur atas dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya orang akan merasakan lezatnya keimanan, manisnya iman itu dengan salat. Makanya Rasul sering menyapa Bilal, ya Bilal, arihna bis salah, bikin kita tenang dengan salat, segera kumandangkan azan. Masya Allah. Kemudian yang kedua, wal Quran. Nah kita yang target 1 kali khatam di Ramadan belum tercapai, sekarang waktunya kita untuk ngebut jemaah. 10 hari terakhir. Maaf, sekarang hari ke-18. Kalau kita ingin meraih target 1 kali khatam, seharusnya sekarang kita ada juz berapa nih? Juz 18 ya. Juz 18 jemaah. Andai pun kita nih masih juz ke-10, masih ada waktu jemaah. Yuk, kita gaspol nih. Kita maksimalkan agar bisa mengkhatamkan Al-Quran. Karena disitulah orang-orang itu bisa merasakan lezatnya keimanan dengan Al-Quran jemaah. Dan yang terakhir dari 3 poin tadi, as-salah, Al-Quran, wa du'a, doa jemaah. Ya Allah, kalau seseorang bisa merasakan 3 sensasi ini, ya, dia merasakan kelezatan, ya, manisnya, ya, suasana hatinya di saat dia salat, membaca Al-Quran dan berdoa, maka itu adalah keimanan. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita pengen tuh merasakan sensasi ketika membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, melaksanakan salat yang intinya adalah kita mengingat Allah. Hati kita bergetar, karena itu ciri orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia adalah orang-orang yang tatkala disebutkan nama Allah bergetar hatinya jemaah. Ya Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, imannya makin tambah jemaah. Dan hanya kepada Allah lah kita semua bertawakal. Ya Allah, saat kita berduaan dengan Allah, ya, apalagi kalau kita bisa tuh meneteskan air mata jemaah. Ini dahsyat jemaah. Orang yang mampu meneteskan air mata saat dia merasa berduaan dengan Allah, banyak fadilah yang akan didapatkan. Di antaranya, inilah contoh dari 7 golongan. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mahsyar. Saat kita nanti dibangkitkan, itu mahsyar kan tempat yang dimana kita semua manusia dikumpulkan. Ya. Dan jarak matahari didekatkan 1 mil jemaah.
Perawi hadis tersebut mengatakan, aku tidak tahu apakah 1 mil ukuran dunia atau 1 mil yang merupakan alat yang digunakan untuk bercelak. Makin kecil tuh. Ya. Kalau ukuran mil di dunia berarti 1,6 kilometer ya, atau 1,8 kisaran segitu tuh. Itu kan jarak yang dekat banget tuh. Matahari. Dan cara berpikirnya memang, cara memahaminya, jangan kita fahami fisik kita nih seperti sekarang. Allah jadikan beda. Dibuat kuat untuk menghadapi situasi seperti itu. Tapi kita mengalami kepayahan. Kita nggak hancur saat itu, tapi mengalami kepayahan. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang kelelep. Sampai kemudian Nabi asyara ila fihi, ay famihi. Beliau menunjukkan orang yang kelelep itu keringatnya sampai ke mulutnya. Ya Allah. Tapi ternyata ada orang yang selamat. Kenapa? Dia nggak kepanasan, dia nggak keringetan. Kenapa? Dapat naungan dari Allah. Di antaranya dari 7 golongan tersebut adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang dia ingat Allah saat bersendirian, kemudian meneteslah air matanya, berlinanglah air matanya. Ya Allah. Cari nih jemaah. Momen-momen seperti ini 10 hari terakhir saat kita mencari tempat-tempat untuk berkhalwat dengan Allah, berduaan saja dengan Allah. Ya Allah. Ya. Para ulama katakan, tangisan yang menjadikan seseorang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena 2 sebab. Pertama, karena dia takut kepada Allah, takut ketika mengingat akan dosa-dosanya. Allah sudah siapkan azab yang pedih. Yang bisa menyelamatkan kita tuh adalah ketika kita dapat fasilitas ampunan dari Allah. Ya, maka menetes air matanya. Yang kedua, kenapa orang ini menangis saat bersendirian? Karena dia rindu kepada Allah. Ya, asyauq, rindu. Ana baru merasakan jemaah. Boleh jadi antum juga merasakan. Saat kita rindu kepada orang yang kita cintai ini. Anak-anak 5 yang pertama mondok ya, usia SMP, ya Allah. Baru ngerasakan bagaimana orang tua tuh saat kehilangan anaknya yang sehari-hari kita lihat tidurnya, bangun tidurnya, canda tawanya. Kemudian hampir setahun kita nggak ketemu tuh. Rindu ya Allah. Ini luar biasa jemaah. Orang-orang yang beriman tuh sangat rindu untuk bisa bertemu dengan Allah. Karena dia tahu Allah tuh segala-galanya. Yang memberikan kehidupan kepada dirinya, yang memberikan jalan keluar atas masalah yang dia hadapi, yang menyembuhkan di saat dirinya sakit, yang maha agak segala-galanya jemaah. Maka orang-orang beriman itu rindu kepada Allah, maka dia menangis. Makanya ini sebagai penutup ya, ada doa yang Nabi SAW ajarkan. Doa ini dibaca kapanpun, terlebih kalau kita juga tempatkan juga di saat kita beriktikaf, menyendiri, merasa berduaan dengan Allah, kita doa kepada Allah. Tambahan selain doa yang tadi, doa utama, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau kita juga ingin menyampaikan doa sebagai ungkapan kerinduan kita kepada Allah, kita pengen tuh nanti di surga bisa melihat wajahnya Allah. Ada satu riwayat yang sahih dari Imam Nasai, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika. Ya Allah, wahai Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, kelezatan di saat melihat wajahmu ya Allah. Oh ya Allah. Wasyauqa ila liqaika. Dan aku ingin juga memandang wajahmu ya Allah di surga nanti. Fi ghairi dharra mudhirrah wala fitnatin mudillah. Dan aku ingin perasaan itu ya Allah, bukan karena aku dalam keadaan kepepet, aku mendekati mati, aku sakit parah, tapi justru di saat aku merasakan kondisi yang nyaman, tapi justru perasaan itu muncul ya Allah, kerinduan untuk bisa memandang wajahmu di surga, dan berharap Allah berikan kenikmatan, kelezatan melihat wajahnya Allah. Ya Allah, ya jemaah, antum ini
Ada recordnya kan ya di YouTube, antum bisa lihat nanti. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wasyauqi ila liqa'ika fi ghairi dharra mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah kenikmatan atau kelezatan memandang wajahmu di surga. Rindu bertemu denganmu ya Allah. Dan aku ingin perasaan itu muncul bukan karena dalam kondisi kepepet, kondisi aku sedang diuji dengan ujian yang berat, kondisi di mana aku mendekati waktu kematian atau sakit yang parah, tapi justru di saat kondisi diriku ini nyaman ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Ada yang mau ditanya sama? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.